Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? I hope today you are always fine and happy. Okay, today is Tuesday. We will have English subject. The lesson 2 talk about simple past tense or daily activities in the past. Nah, di pelajaran kedua ini pelajarannya tentang simple past tense ya, atau kejadian masa lalu. Nah, pelajarannya yang ada di buku itu adalah daily routines atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan di masa lampau ya. Oke anak-anak, kita langsung saja. Di situ ada past simple ya. Pastnya itu terletak sebelum present, berarti masa lalu ya. Berarti ini bicaranya masa lalu ya, kejadian yang sudah berlalu, yang sudah kita lakukan sebelum masa sekarang. Kemudian ada future. Future itu masa yang akan datang atau masa depan. Nah, baiklah anak-anak, langsung saja. Di pembahasan pertama kalian akan belajar tentang past tense atau simple past tense. Apa sih yang dimaksud dengan past tense? Past tense adalah suatu bentuk kata kerja sederhana yang berfungsi untuk menjelaskan sesuatu kejadian pada masa lalu. Nah, itu artinya. Jadi kegiatannya sekarang nggak dilakukan lagi ya, kegiatannya sudah berlangsung kemarin. Terus keterangan waktunya apa saja? Itu ada yesterday, artinya kemarin. Last, yang lalu. Bisa diikuti last week, last month, last year. Nah, itu ada last week, minggu yang lalu. 2 days ago, 2 hari yang lalu, dan lain sebagainya. Langsung saja, ini ada rumus atau pola sederhana yang bisa kalian gunakan ya. Yang pertama, untuk memakai kalimat positif. Nah, kalimat positif itu kalimat yang sederhana, tidak ada bentuk negatif, tidak, atau tanya gitu, nggak ada, sederhana. Polanya ada subjek plus verb to, verb 2 ya. Verb 2 ini kata kerja bentuk 2 atau past tense. Subjeknya apa saja? Masih ingat subjeknya? Ada I, you, they, we, he, she, it. Pinter, itu subjeknya. Kemudian kalau bentuk nominalnya seperti apa? Ada subjek plus to be. To be-nya pakai was atau were ya. Diingat-ingat, to be-nya ada 2 kalau past tense, was sama were. Plus komplement, ditambah komplement. Komplement ini bisa bentuknya objek atau kata sifat atau keterangan waktu dan lain sebagainya ya, itu. Kemudian kalimat negatif, polanya seperti apa? Ada subjek, did. Nah, ditambah did ya. Ingat-ingat kalau negatif subjek ditambah did not. Did not plus verb 1 atau verb 1, kata kerja bentuk 1. Nominalnya subjek plus to be, was atau were plus not. Kemudian kalimat tanyanya. Nah, kalimat tanya ini diawali dengan did ya. Did-nya di depan. Tadi yang negatif did-nya di tengah. Sekarang kalau kalimat tanya did-nya di depan. Did subjek plus verb 1 plus objek ya. Verbnya jangan lupa loh ya, kalau kalimat negatif sama kalimat tanya, verbnya verb bentuk 1. Kalau kalimat positif, verbnya bentuk berapa? Pinter, bentuk 2. Oke, anak-anak, langsung saja kita melihat contoh ya, contoh yang ada di video ini. Kalau kalimat positif contohnya ya, Aisyah ate breakfast yesterday. Aisyah makan pagi kemarin. Itu kalimat positif. Sekarang negatifnya gimana? Aisyah did not eat breakfast yesterday.
Nah, itu did not-nya Ustadz garis bawahi. Itu hati-hati, harus diingat-ingat. It-nya berubah jadi bentuk berapa? Ya, pinter, bentuk 1. It-nya bukan eat, tapi it kalau negatif. Aisyah did not eat breakfast yesterday. Aisyah tidak makan pagi kemarin. Kemudian kalimat tanyanya, did Aisyah eat breakfast yesterday? Apakah Aisyah makan pagi kemarin? Nah, did-nya terletak di mana tadi? Di depan. It-nya tetap verb 1 ya, karena did-nya sudah bentuk kedua. Sekarang anak-anak bisa lihat di buku paketnya itu, halaman 13. Kita baca bersama-sama. Read the sentences. Yang pertama itu ada Sarah got up very late. She ran to school. Yang kedua, Ahmed got home from school. He did his homework. Yang ketiga, Ali ate lunch. He did the dishes. Tuh, ya. Itu contoh yang ada di buku paket, nanti bisa ditirukan sendiri. Kemudian di sini ada regular verb. Ya, regular verb itu apa artinya regular verb? Regular verb itu adalah kata kerja yang beraturan. Kata kerja yang beraturan. Contohnya verb one. Nah, itu kalau reguler itu berarti bentuk keduanya ditambah d atau ed ya. Study, studied, belajar. Walk, walked, berjalan. Listen, listened, mendengarkan. Watch, watched, menonton. Wash, washed, mencuci. Jump, jumped, melompat. Play, played, bermain. Nah, itu ya. Dan lain sebagainya, masih banyak ya. Kemudian kata kerja yang tidak beraturan. Maksudnya apa? Berarti perubahannya dia berbeda-beda. Tidak ditambahi ed lagi atau d, bentuknya berbeda-beda. Coba kita lihat ya. Eat, ate, makan. Do, did, mengerjakan. Go, went, pergi. Run, ran, berlari. Get up, got up, bangun tidur. Sleep, slept, tidur. Drink, drank, minum. Make, made, membuat. Dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi penjelasan dari Ustadz. Apakah ada yang masih belum paham? Did you understand? Oh no, oke, good. Pinter semuanya berarti ya. Apabila anak-anak kalau masih belum jelas, bisa didengarkan berulang-ulang ya di rumah, dipahami. Nanti kalau sudah masuk kita tatap muka, nanti Ustadz jelaskan sedikit. Nah, kita bahas lagi nggak apa-apa. Sementara dipelajari dulu di rumah. Semoga kalian tetap semangat belajar ya, terutama bahasa Inggris ya. Harus semangat. Nanti biar pinter ya. Oke. I think that's all. Thank you very much. See you next time. Don't forget, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia dan tetap semangat. Oke? Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.